Saudara-saudara, sebetulnya tema kita atau subtema kita sama, yaitu di dalam krisis ada jalan keluar. Tema ini sesungguhnya sudah diuraikan Bante Panya dengan baik sekali dan saya sampai mendengar dengan penuh perhatian tentang beliau bercerita umat atau orang yang sembahyang Kwanteya. Tadi ada yang belum mendengar cerita itu? Sudah mendengar semua ya? Lah, belum berarti terlambat Anda. Karena tadi Bante Panya sangat baik sekali ceritanya bahwa ada umat, ini tidak menyinggung tentang tradisi atau persembahyangan apa saja ya. Ini kisahnya memang seperti itu. Saya ulang sedikit tadi supaya bagi Anda yang belum hadir bisa mengikuti dengan baik. Karena kisah itu ternyata berlanjut. Jadi tadi dikisahkan oleh Bante Panya ada seorang umat yang senang sembahyang dengan Kwanteya atau dalam bahasa yang sederhana Kwankong. Cuma saya tidak pernah menyarankan Anda memanggil Kwankong karena itu bukan adik Anda, bukan anak Anda. Jadi Kwankongnya diletakkan mana? Mana anakmu dipanggil gitu. Biasanya kita panggil Kwanteya atau Kongco, Kwankong atau Kwantekun. Nah saudara, orang ini terkena banjir, kemudian dia sembahyang terus. Datang kapal 1, datang kapal 2, datang helikopter, dia mengatakan pokoknya saya sembahyang nanti saya pasti ditolong. Dan akhirnya orang ini meninggal karena kebanjiran. Nah saudara-saudara, kemudian tadi kisah yang menarik adalah setelah meninggal dunia, sang umat ini ketemu dengan Kongco Kwankong. Kemudian umat ini protes. Aku sudah sembahyang susah-susah, kok aku nggak ditolong? Kemudian Kwanteya mengatakan, aku kan sudah nolong. Dengan ada kapal karet sekali, 2 kali, bahkan helikopter sudah juga dikirimkan. Nah, cerita Bante Panya sampai di situ. Padahal pembicaraan mereka itu masih ada sedikit. Karena itu saya akan lanjutkan ini kisahnya itu. Kemudian orang ini ngomong, loh, Kongco kok nggak ngomong? Kalau kirim perahu karet 2 kali, helikopter sekali. Loh memang kamu gimana? Kongco, setahu saya, kalau di dalam banyak kisah yang saya alami, atau dalam banyak buku yang saya baca, Kongco itu kalau menolong selalu tampil. Dengan kuda merah, membawa golok, mengelus jenggot. Saya punya pikiran, ini naiknya kapal, jenggot juga nggak punya. Kalau bawa golok mungkin malah ngerampok saya. Ini pasti bukan. Lalu Kongco Kwankong mengatakan, nah ini pola pikirmu yang salah. Rumahmu saja tenggelam, bagaimana kudaku? Ya. Apa ini saudara artinya? Bahwa ternyata di dalam kesulitan ada sesuatu yang harus kita ubah di dalam pikiran kita. Itu yang menjadi subtema kita bahwa segala kesulitan itu ada jalan keluarnya. Kalau tadi dia berpikir, oh iya ini sudah banjirnya sampai hubungan rumah. Lah kalau naik kuda, emang kuda bisa ditutup hidungnya? Apa sekarang sudah ganti kendaraannya jadi kura-kura? Kan tidak, tetap kuda. Nah sekarang kudanya diganti kapal selam. Canggih. Nah untung goloknya belum diganti HP. Kalau golok diganti HP bingung lagi. Sudah saya SMS loh kamu tadi. Waduh, tambah bingung dah. Nah saudara-saudara, jadi ini terjadi perubahan. Oh saya mengalami kesulitan. Kalau saya mengalami kesulitan, apa jalan keluarnya?
Dan ini yang tadi Bante Panya sampaikan dengan baik sekali, membutuhkan kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan tertentu yang perlu kita bangkitkan di dalam batin kita untuk menghadapi krisis. Memang saudara-saudara, ada beberapa kali saya dulu waktu pertama kali saya berbahas ini, tema tentang krisis ini di banyak tempat sudah ada. Pernah saya ceritakan apa penyebab krisis. Waktu itu saya jelaskan bagaimana kemudahan orang mengambil kredit di Amerika. Karena krisis ini pertama jatuhnya kan kena subprime mortgage istilahnya. Itu satu istilah yang mungkin temannya saudara Darmanadi bisa bingung. Biku kok yang ngerti ya subprime mortgage itu. Nah, itu sebetulnya karena pada waktu itu memang di luar negeri atau di Amerika pada umumnya sangat mudah untuk memberikan kredit. Sehingga asal gajinya tetap, kemudian pekerjaannya jelas, rumahnya jelas, dia mau beli apa saja kredit-kredit begitu. Nah, sehingga akhirnya orang yang tidak mampu pun bisa kredit 5 rumah, 6 rumah, dan macam-macam. Dan akhirnya satu ketika ada jatuh tempo, kredit tidak bisa tertarik dan seterusnya, itu ada subprime mortgage. Kemudian masih ada lagi yang nanti urusan Madoff, ya, yang sampai 700 triliun dan sebagainya. Sehingga akhirnya itu terjadi bencana. Waktu saya cerita begini, sudah muarem sekali, mantap sekali. Pertanyaannya gampang. Bante, krisis apapun juga kita nggak pusing. Yang penting kita tuh sekarang tetap bisa makan kok. Loh. Wah, sudah terlanjur ceritanya muluk-muluk, nggak nyambung ternyata. Nah saudara, tetapi kasus krisis ini saya kemudian kan berlanjut sampai di Indonesia. Di Indonesia sudah ada beberapa orang yang bunuh diri gara-gara krisis ini. Satu kasus adalah kasus di Surabaya. Saya nggak tahu apakah Pak Adi kenal ini karena sesama Surabaya. Orang itu mengambil emiten saham tertentu. Kalau tadi Pak Adi tidak menyebutkan nama bank, saya juga tidak menyebutkan nama emiten ini karena saya juga tidak beli. Anda juga tidak saya anjurkan untuk membeli. Tapi emiten itu dulu harganya 8 ribuan kira-kira. Kemarin sudah jatuh jadi 700. Nah saudara, pada zaman krisis ini dia turun. Nah pada waktu itu urusan turun ini kan dianggap, wah hidup itu kan pasti berubah. Kalau turun pasti ada naiknya. Barang 8.000 masa jadi 6.000 nggak bisa naik. Akhirnya dia beli lagi, tambah turun, tambah beli. Siapa tahu nanti naik dia kaya raya. Itu turun sampai 600. Apa yang terjadi saudara? Orang ini nggak tahan. Utangnya jadi banyak. Dan akhirnya yang pertama anaknya dibantai dulu. Kemudian istrinya dibantai. Dan akhirnya dia sendiri bunuh diri. Pernah membaca kisah itu? Pernah ya? Iya. Nah ini surat kabar. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi. Dan krisis ini terus berkembang. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, ada salah satu pimpinan sekuritas yang sudah teralih tangankan, bunuh diri, gantung diri. Pernah baca juga itu? Hah? Di mana? Di Indonesia, di Jakarta. Di Jakarta. Ya, ini di Jakarta, ini bunuh dirinya. Karena kita berbicara yang dekat saja supaya tahu bahwa kita ini sebetulnya ada problem perubahan. Cuman kita tidak siap menghadapi perubahan. Atau kalau dalam istilah cerita Kuankong tadi atau Kuanteya tadi, kita itu tidak mau mempunyai kebijaksanaan untuk memutar pola pikir kita. Atau dalam bahasa yang sederhana, putar otak. Kalau ada untuk yang diputar. Loh, kan katanya tadi Pak Adi ada otak kanan, otak kiri, ada juga yang enggak punya. Ya jadi mungkin kita mau putar otak tapi apa yang diputar ini? Enggak ada isinya. Karena katanya otak Indonesia adalah otak yang paling primitif. Sehingga di Jerman digunakan sebagai penelitian manusia primitif itu otaknya mendekati orang Indonesia. Jarang digunakan. Nah saudara, kita harus putar otak.
Apa ini saudara? Nah, sekarang saya waktu mendapatkan tema ini, hadapi krisis dengan smart, ada tulisan yang agak aneh di situ, yaitu tulisan smartnya sendiri. Anda perhatikan nggak yang punya undangan? Atau bisa ditampilkan sedikit ini apa? Yang, nah itu tulisan smartnya ada perubahan toh? Hadapi krisis biasa, tapi smart itu tulisannya lain loh. Panitia tahu nggak tuh kenapa dilainkan? Seni aja? Bukan seni, apa? Keluar dari konteks Keluar dari konteks apa? konteks yang selama ini tetap, tapi harus ada sebuah perubahan. Oke, keluar dari konteks yang selama ini tetap, tapi pokoknya ada perubahan. Saya melihat smart di situ itu punya arti untuk menyelesaikan krisis ini. Jadi krisis ini sebetulnya hanya perubahan, tapi sikap mental kita yang tidak siap menghadapi perubahan. Karena itu saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Adi juga. Jadi kita maunya itu tetap saja. Tetap kalau hoki ya bosen juga. Jadi ada beberapa orang ngomong, aduh Bante, ternyata miskin itu juga membosankan. Maksudnya apa ini? Ya enggak punya apa-apa, mau nyetel televisi enggak punya, mau buka HP enggak ada, itu ternyata yang membosankan. Tapi ada di sisi yang lain, orang yang tadi punya uang enggak punya seri itu ternyata juga bosan. Apa saja sudah bisa saya beli Bante, tapi kok enggak ada kebahagiaan. Sampai saya ini tas-tas itu masih dibungkusi semua. Saya beli di toko sana, di toko sini masih dibungkus semua. Tetap tidak ada kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena uang, kekayaan memang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Itu yang tadi Bante Panya sampaikan. Tidak ada hubungannya pada tingkat lanjut. Tapi kalau pada tingkat awal, uang memang perlu. Satu contoh, kalau nggak bisa beli pakaian, dikasih duit. Wah, uang ini ada hubungannya dengan kebahagiaan loh. Lompat-lompat itu. Tidak bisa punya rumah, dikasih duit. Ini kamu beli rumah. Wah, ini ada kebahagiaan. Ketika kebutuhan pokok ini belum tercukupi, sandang, pangan, papan dan obat-obatan belum tercukupi, uang ini ada hubungannya dengan kebahagiaan. Tapi kalau sandang, pangan, papan, obat-obatan ini sudah tercukupi, uang memang tidak terlalu berhubungan. Tetapi sikap mental kita itu yang penting. Nah saudara-saudara, sikap mental apa yang kita perlukan sekarang? Kita sulit menghadapi perubahan. Itu yang disebut krisis. Karena itu krisis bukan hanya berhubungan dengan resesi global. Ketika Anda melihat pasangan hidup Anda, rambut menjadi putih, gigi menjadi goyang, badan menjadi bengkak, dan Anda stres, itu krisis. Sehingga Anda mengatakan pada diri Anda sendiri, aku ini dulu kawin rasanya sama orang yang seksi, berbodi, kenapa sekarang seperti pohon nangka? Enggak ada bentuknya, cuman bulat rata kayak gong atau kayak beduk begini di wihara. Rata. Aku dulu rasanya melihat kamu itu seperti Dewi. Tapi sekarang ternyata seperti apa? Kok seperti raksasa? Nah saudara-saudara, itu adalah krisis sesungguhnya. Tidak siap menghadapi perubahan. Sebaliknya, ketika istri-istri melihat suami juga demikian.
kenapa sekarang suamiku ini kok kelihatan lebih berkerut mukanya, lebih cepat putih rambutnya dibandingkan anak mahasiswa, anak kos di rumah kita. Ya pastilah ya, anak kos. Belum mikir banyak, mikirnya cuma ibu kos yang suka main mata. Ya pasti awet muda. Ini orang adalah kena krisis orang demikian. Nah oleh karena itu saudara-saudara, resepnya mengatasi krisis, kalau tadi di dalam cerita orang sembahyang Kwanteya itu tadi adalah dengan mengubah pola pikir bahwa pertolongan itu bisa dengan kapal karet atau dengan helikopter. Maka sekarang mengubah pola pikir kita untuk menghadapi krisis, ini ada beberapa tahap yang terdapat di dalam kata SMART itu sendiri. SMART, S yang pertama, ya memang S-nya cuma satu. Ya Anda S yang pertama kok ya diem aja. Anda harusnya protes dong, S-nya cuma satu. S yang pertama sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bante Panya tadi, yaitu semangat. Di dunia ini, kalau kita tidak punya semangat, tidak akan pernah maju. Bolehlah orang menggunakan istilahnya itu apa tadi, law of attraction, ya, ke hukum saling tarik menarik. Tapi kalau cuma dicoba 3 hari, sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Anda harus coba dengan penuh semangat. 3 hari tidak bisa, 30 hari. Tidak bisa 300 hari. Tidak bisa 30 tahun. Tidak bisa 30 kehidupan. Pasti bisa. Kan problemnya kan kapan toh dapatnya? Inilah semangat. Kadang sulit sekali kita membangkitkan semangat kita. Ketika kejatuhan ekonomi, kemudian kita aduh apa gunanya aku sembahyang. Nanti saya akan bahas juga sedikit itu tadi yang disampaikan Bante Panya, bahwa hidup itu bukan hanya sembahyang berbuat baik saja, tetapi ada manajemen kehidupan yang kita perlu lakukan. Tapi kalau hanya manajemen kehidupan yang kita lakukan tanpa sembahyang, ini juga enggak lengkap. 2 hal ini memang diperlukan, sembahyang dan manajemen. Yang kita bahas sekarang adalah manajemennya. Bagaimana kita membangkitkan semangat. Semangat ini baru timbul kalau kita memahami tujuan suatu perilaku. Saudara-saudara yang berkumpul di GTEC ini, Anda bisa sampai sini, sesungguhnya Anda membutuhkan semangat yang luar biasa. Semangat apa saudara? Menghadapi kemacetan. Saya tadi sudah juga berpikir, wah ini nyampe nggak saya ke GTEC ya? Wih di sana macet, di situ macet, di mana-mana macet. Anda mengalami macet tadi? Tidak. Tidak. Ngalami. Oh ya. Berarti Anda kan membutuhkan semangat. Kenapa? Karena Anda tahu tujuan. Wih saya datang ke sini akan punya kesempatan berbuat baik. Untuk pembangunan wihara Santidama, wah aku mesti mau datang, aku harus datang. Niat Anda, tujuan Anda itu yang jauh lebih penting, yang membangkitkan semangat Anda. Kalau tidak, Anda akan langsung balik kucing. Kemudian Anda mengatakan, waduh macet jalan, lebih baik berhenti di paling dekat sini aja, mall Mangga 2. Kemudian Anda telepon ke salah satu panitia, maaf ya, jalanan macet, aku nggak bisa nyampe, aku malu kalau terlambat. Lebih baik aku nggak datang ke mall saja. Itu orang yang tidak punya semangat, itu orang yang tidak tahu tujuan.
Tapi ketika Anda menyadari, ini ada tujuannya. Saya mau mendengarkan dharma, saya mau menambah wawasan dharma saya. Saya juga mau punya kesempatan membantu pembangunan wihara ini yang menjadi tempat pelatihan. Bukan hanya untuk para biku, bukan hanya untuk samanera, bukan hanya untuk para pandita, bukan hanya untuk organisasi-organisasi Buddhis, tapi juga untuk para umat biasa menjadi tempat wadah pendidikan. Wah, ini saya sangat penting. Kalau begitu bangkit semangat kita untuk menyelesaikan perilaku kita. Sama dengan pasangan hidup. Ketika pasangan hidup Anda berubah, Anda kemudian nyesel, kenapa kok aku milih dia ya? Apa dulu aku itu ya sudah kena katarak? Kok milih orang yang berpotensi membengkak begini? Kan mestinya sudah bisa dilihat dari pipi gembilnya sudah ketahuan. Wah, ini besok punya anak satu, belum punya aja sudah. Wah, seperti dikatakan seperti gong mau pecah. Bukan gong pecah, gong mau pecah. Saudara, kenapa? Kenapa bisa timbul gitu? Karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Tapi ketika kita melihat tujuan, apa sih tujuannya? Saya dulu membangun rumah tangga dengan dia, tujuannya apa? Saya ingin membahagiakan dia. Tujuan orang berumah tangga yang paling tepat bukan apa yang saya dapatkan dari dia, apa yang membuat kamu menarik bagi saya, bukan. Tapi apa yang membuat saya ingin lakukan demi kebahagiaanmu. Sehingga akhirnya bentuknya kayak apapun juga tidak masalah. Bahkan kalau perlu ya kita kasih nasihat. Kok kamu bentuknya begini, coba dilangsingkan sedikit. Coba kamu senam sedikit, coba kamu menggunakan apa itu yang kalau di beberapa toko ada yang keter-keter sendiri itu. Kalau kamu malas ke gym, malas fitness, sudah ini pakai alat ini nanti goyang-goyang sendiri. Jadi yang olahraga mesinnya bukan kamu, nanti kan langsing sendiri. Lah tapi pipiku yang gemuk, oh ya sudah pipimu ditempel ini kan nanti goyang-goyang sendiri. Wah. Saudara, itu karena kita tahu tujuan hidup berumah tangga. Jadi kita kepingin membahagiakan orang yang kita cintai, kemudian kita melakukan satu upaya tertentu agar kita tetap sayang kepada dia. Demikian pula di dalam pekerjaan. Kadang usaha kita di dalam krisis begini, tidak disangkal saudara, ada beberapa orang yang sampai tutup toko, tutup pabrik karena pesanan tidak ada. Ini tidak disangkal terjadi di dalam masyarakat kita. Nah kemudian ketika kita tutup kemudian lalu kita merenung, aduh untuk yang kelima kali aku buka toko tutup lagi. Dulu aku zaman nomor aku buka nomor, ditangkep tutup. Kemudian zaman judi masih muda, aku buka meja judi, ketangkep lagi. Kena narkoba, aku buka juga, ketangkep lagi. Lah ini sekarang aku jual baik-baik loh. Jual obat yang baik, jual makanan yang baik, kok enggak laku? Tutup lagi. Kemudian kita kalau orang yang enggak punya semangat, tidak tahu tujuan, dia akan lemah. Dia akhirnya sudahlah, daripada aku ngidupi anak, daripada aku ngidupi pasangan hidup, sudahlah. Lebih baik aku gorok semua orang-orang ini. Sudah aku gorok semua, aku menggorok diriku sendiri. Sudah selesai urusannya. Ini adalah orang yang tidak punya semangat. Padahal kalau kita lalu tahu tujuannya, kenapa sih aku bekerja? Aku bekerja karena aku ingin mendapatkan nafkah. Aku ingin menghidupi keluargaku. Kalau demikian, satu tutup, cari lagi. Tutup lagi, cari lagi. Bahkan nanti akan ingat. Kalau diantara kita ada yang tutup toko sampai 27 kali misalnya. Kemudian kita lalu ingat. Loh, Kwanteya membantu itu macam-macam bentuknya. Kalaupun nanti muncul dalam bentuk ajakan teman untuk kerjasama, ikut. Jangan hanya, wah nanti Kwanteya datang harus mesti berjenggot. Ternyata tidak, itu ngajak kerjasama, ikut.
Atau ada orang nawari seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Adi, ditelepon kirim sekian kontainer, ikut. Atau kebetulan di tengah jalan ketemu tempurung kelapa, pegang, lalu buka, dan berdirilah di pinggir jembatan. Siapa tahu ada orang mengisi 100 rupiah, 100 rupiah. Loh, ini juga perubahan loh. Pertolongan bisa dalam bentuk tempurung kelapa. Jangan selalu berbentuk manusia kan. Nah saudara-saudara, tapi yang jelas itu lalu membuat kita bangkit semangat. Saya harus bisa, saya harus kerja karena saya menghidupi keluarga. S, tulisan S itu adalah semangat. Kemudian M. Apakah yang disebut M? M di sini artinya mahir, pinter. Kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, kita harus menjadi orang yang mahir. Mahir ini membutuhkan hobi Anda. Beberapa orang yang senang meditasi, kalau kebetulan mau cari uang dengan meditasi, bisa. Pakai jas, pakai kaos tangan putih, pakai sepatu, muka dibedai, berdirilah di dekat stasiun atau mall atau dekat terminal busway. Anda berdiri diam, melek terus. Meditasi loh ini. Begitu dikasih uang, langsung gerak. Terus gitu lagi. Pernah Anda melihat yang gituan? Pernah dong? Wah, itu luar biasa. Saya melihat orang yang demikian ini sampai terkagum-kagum. Wah, ini hebat, mempertahankan posisi dengan diem. Saya tungguin, saya belum kasih uang waktu itu. Saya tungguin 2 jam. Dia diem saja. Baru kalau dikasih uang, baru dia gerak. Senyum, set, pakai topinya, set, terus gini lagi. Wah, bagi Anda yang senang meditasi, duduk diam tak goyang, dengan cara itu modal jas sedikit, pinjem juga boleh kepada saudara Darmana di Chandra, bisa dapat loh itu. Atau yang pakai tempurung tadi, diam. Tahu-tahu banyak juga itu. Nah saudara-saudara, kemahiran. Jadi kita sekarang harus tahu, diri kita ini bisa apa. Kalau saya melihat tadi Pak Adiwe, wah pantas dia menjadi pembicara handal. Kenapa saudara? Karena di bagian atas bibir Pak Adiwe bagian kiri ada kutunya. Saya tidak sampai hati menyebutkan kotoran binatang tertentu itu. Saya tadi amati, itu kan besar sekali di situ. Pantes. Ini keahlian beliau. Kemahiran beliau. Makanya beliau mengatasi krisis gampang. Bahkan beliau mengatakan tidak ada krisis. Kenapa? Modalnya cuma satu itu. Maka bagi Anda yang kepingin pandai menjadi motivator atau provokator, bikinlah tato itu. Ini kemahiran saudara. Tiap orang punya kemahiran tertentu. Bahkan kalau tadi dikatakan oleh Pak Adi atau saudara Darmana di Chandra, mengatakan tidak bisa dan tidak mungkin, itu sudah akan dihilangkan dari kamus bahasa Inggris. Can and impossible itu sudah akan dihapus. Setelah ada satu wanita namanya Jessica Cox, yang tidak punya tangan, tapi dia bisa nyetir mobil, nyetir pesawat terbang, berenang juga, kemudian dia pemegang sabuk hitam karate dengan senjata nunchaku, tahu nunchaku? Itu
eh, pentungan berantai, senjatanya Bruce Lee itu loh, nunchaku namanya. Kemudian dia pandai segala macam, sehingga kamus untuk kata tidak bisa dan impossible, yang tidak mungkin itu akan dihapus. Karena sudah tidak ada lagi kata itu sekarang. Artinya kita semua mampu melakukan. Belum lagi kalau Anda mengerti hi ahli. Seorang wanita dari Korea yang masih remaja, sangat ahli dia di dalam main piano. Jarinya cuma 2, kiri dan kanan cuma 2. Jadi 4 masing-masing. Totalnya 4. Orangnya punya kekurangan di dalam fisiknya, orangnya mempunyai kekurangan di dalam cara berpikirnya, tapi kapan itu dia pernah ke Jakarta juga, ke Indonesia, dan dia main di sini. Pernah dengar Anda hi ahli? Pernah ya? Pernah nonton itu? Pernah nonton juga? Wah, hebat sekali. Kalau enggak nonton di YouTube aja. Jadi sangat luar biasa, saudara. Kalau mereka yang enggak punya tangan bisa nyetir pesawat terbang, main nunchaku dengan demikian hebat, pemegang sabuk hitam. Mereka yang punya jari cuma 2 bisa memainkan piano dengan demikian hebat. Apa sekarang yang kita bisa lakukan? Kita pasti mampu melakukan, kita pasti punya kemahiran tertentu. Dan itu yang harus kita gali, kemampuan itu. Karena tidak bisa disampaikan di sini, Anda yang sekian ribu orang, kemampuan Anda masing-masing. Tidak bisa kemudian kita ngamati, oh ini yang tai lalat keluar lagi lah. Tai lalat di kuping ini berarti bisa jadi pendengar yang baik. Ya, sering dengerin radio aja, nanti menang kuis mungkin. Kemudian itu tidak bisa. Tapi Anda masing-masing harus tahu, saya ini ahlinya apa ya? Saya ahli masak, kerjalah di bidang masak memasak yang ada hubungannya dengan itu. Anda ahli menggambar, bekerjalah yang ada hubungannya dengan gambar menggambar. Sehingga akhirnya Anda akan bisa mengatasi krisis. Ini baru 2 loh, S dan M. Semangat, mahir. Sekarang A. A adalah analisa. Bagi Anda yang belum tahu kemahirannya, dianalisa sendiri. Apa ya? Kalau nggak bisa tanya kepada orang, menurut kamu aku ini mahir apa ya? Menurut saya sih kamu mahir nganggur-ngangguran. Mahir nganggur. Apa ya? Kalau nganggur saya ini ngerjakan apa? Oh, santai-santai. Kalau begitu saya bangun tempat untuk rileks. Jadi saya sewakan satu ruangan di rumah saya, kemudian saya bangun untuk rileks sehingga orang kalau nganggur di situ seperti nganggur di surga. Duduk dengan enak, nyaman, musiknya bagus, lampunya remang-remang. Wih, nyaman. Kenapa? Karena dasarnya nganggur tadi. Coba kamu melihat saya gimana? Kamu itu tukang ngintip. Oh, jadi kameramen. Yang ngintip dapat biaya, yang diintip happy. Ini kan luar biasa. Coba kalau kameramen nggak suka ngintip, repot kita jadinya. Ini tukang-tukang foto, ini semua tukang ngintip semua. Tapi Anda kalau nggak diintip, Anda malah stres loh. Aku udah bagus belum? Sudah, mungkin diintip lagi. Inilah analisa, kekuatan analisa, mengerti diri kita sendiri, sampai di mana kelebihan kita, sampai di mana kekurangan kita, dan kita menggunakan kelebihan kita ini untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Sudah ada semangat, sudah ada kemahiran, mahir, analisa, R, rujukan. R ini rujukan. Rujukan tidak ada hubungan dengan perceraian. Cerai rujuk tidak ada hubungannya. Rujukan ini artinya kita kemudian belajar pada siapa. Wah, aku seneng ngintip. Kalau gitu aku mau belajar secara profesional kepada ahli-ahli pengintip profesional yang memasang di website di mana, wah ini loh pengintip di mana-mana ngintip nih hasilnya ini. Kita belajar. Karena itu adalah bagian dari rujukan atau referensi. Kalau Anda misalnya senang
bekerja atau memasak atau macam apa, belajar dari ahlinya. Kalau dalam bahasa sini dulu saya pernah dengar di dalam salah satu kampanye gubernur itu kan, tanyalah kepada ahli. Nah, inilah rujukan, inilah tanyalah kepada ahli. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Kita sudah tahu kelebihan kita sudah tahu kekurangan kita, tetapi kita masih terbatas. Kelebihan kita harus ditingkatkan dan kita bertanya pada rujukan-rujukan yang sesuai. Kalau kita sudah punya semangat, kita sudah mahir, kita sudah bisa menganalisa, kita sudah ada rujukan, maka yang terakhir adalah T. Ya, T. T adalah tindakan. Karena semua ini masih teori. Semangat menggebu-gebu. Mahir apa saja. Analisanya bagus. Rujukannya maksimal. Tapi ketika mau dilaksanakan, nanti-nanti sajalah. Kapan-kapan, pokoknya aku sudah bisa, kapan-kapan. Ya tidak bisa, justru ini adalah yang paling penting, tindak nyata. Kalau kita sudah memiliki semua itu, kita bisa melakukan dengan sesungguhnya, maka akhirnya manajemen kita ini kita bisa mulai tingkatkan, kita bisa perbaiki secara manajemen. Kemudian jangan lupa apa yang disampaikan oleh Bante Panya di dalam ceramah beliau yang singkat tadi, bahwa sesungguhnya sembahyang perbuatan baik saja belum cukup. Kenapa? Karena membutuhkan manajemen ini. Tapi manajemen smart ini pun belum cukup kalau tidak dikembangkan dengan kebaikan. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan sore hari ini, sesungguhnya kita menggabungkan manajemen dengan kesempatan berbuat baik. Ketika Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Adi, apa yang kita sampaikan untuk smart mengatasi krisis, ini adalah berbicara tentang manajemen. Tetapi kalau nanti Anda mulai ada kesempatan mengumpulkan lembar-lembar sebagian dari milik Anda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yani Dharma untuk pembangunan Wihara Santi Dhamma ini, maka itulah kesempatan berbuat baik. Kenapa saudara? Karena hanya perbuatan baik ini yang membuat kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai itu akan bisa melepaskan kita dari krisis. Apa contohnya? Yang dicontohkan oleh Pak Adi tadi. Ibu yang ditelepon mengirim sekian kontainer. Itu karena dia berada di tempat yang tepat waktu yang sesuai. Sebelum krisis, kenapa dia tidak ditelepon? Kenapa baru setelah krisis ditelepon? Karena dia berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Oleh karena itu saudara-saudara, kebajikan penting, tetapi perlu dengan manajemen yang baik. Manajemen hidup smart, itu yang akan bisa membuat Anda sukses. Dan kalau Anda bisa melakukan itu semua minimal dalam kesempatan hari ini, ataupun di masa-masa yang akan datang, maka kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Dan akhirnya krisis yang artinya ketidaksiapan kita menghadapi perubahan, akhirnya kita bisa lewati. Kita akan selalu berbahagia karena kita selalu hidup pada saat ini. Sehingga perubahan itu hanya karena membandingkan masa lampau dengan saat ini, membandingkan saat ini dengan masa depan. Kita takut perubahan, takut dengan menjalani yang lampau-lampau. Tapi kalau kita selalu hidup saat ini terus, apa yang berubah? Karena kita selamanya selalu mengikut dengan arus kehidupan kita ini. Inilah saudara-saudara yang mau saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa menghadapi krisis dengan smart. Sehingga akhirnya timbul pengertian yang baik pada diri kita. Dan kita akan selalu hadapi segala